Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Sini Ibu akan menjelaskan di bab 3 ya, proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuk perkembangan tersebut, Ibu akan sedikit menjelaskan dari mana agama Hindu-Buddha ini berasal ya. Agama Hindu-Buddha ini berasal dan lahir di India, lalu menyebar ke Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini menyebar ke Indonesia. Bagaimana cara penyiaran agama Hindu, Hindu-Buddha di Indonesia ini? Penyiaran agama Hindu ini berdasarkan teori sutra, teori Waisa, Ksatria, Brahmana, dan teori arus balik ya. Pengaruhnya agama Hindu dan Buddha ini berkembang dalam bidang politik, pemerintahan, sosial, agama, dan ilmu pengetahuan ya. Kalian pernah dengar tidak eh, Candi Prambanan? Nah, Candi Prambanan ini peninggalan eh, kerajaan Buddha ya yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra ya. Ini merupakan peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno ya, yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sampai saat ini, Candi Borobudur sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara keagamaan. Misalnya, pada saat Hari Raya Waisak, umat Buddha dari seluruh Indonesia berkumpul di Candi Borobudur dan merayakan Waisak bersama-sama ya. Candi Borobudur ini merupakan peninggalan sejarah kerajaan Buddha di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana nih proses masuk dan perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia? Kita mulai dari yang pertama, perkembangan agama Hindu di Indonesia ya. Selanjutnya, sebelum Hindu muncul di lembah Sungai Indus, telah berkembang peradaban tinggi yang berlangsung antara 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus ini ditandai dengan adanya peninggalan kota-kota yang teratur di Harappa dan Mohenjo-daro. Saat itulah terjadi invasi bangsa Arya melalui celah Khaybar ya. Penyebaran agama Arya ke India dibedakan menjadi dua, yaitu pada masa Weda awal, Weda akhir. Oke ya, itu. Selanjutnya kehidupan agama masyarakatnya di sini mempertahankan kekuasaan atau otoritas di tengah kehidupan masyarakat bangsa Arya berupa menjaga kemurnian ras. Itu ya, terkan perkembangan agama Buddha itu di Asia ya. Selanjutnya terdapat dalam agama Hindu itu terdapat 4 kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana. Di sini termasuk golongan pendeta ya. Selanjutnya ada kasta Ksatria, golongan raja dan bangsawan. Selanjutnya ada kasta Waisya, golongan pedagang dan buruh menengah. Nah, yang terakhir ada kasta yang paling hina ya kalau di India, yaitu ada golongan buruh ya, seperti itu. Selanjutnya kitab suci agama Hindu itu ada kitab suci Weda ya. Sistem kepercayaannya apa? Menyembah banyak dewa. Jadi itu banyak sekali ya. Dewa-dewa, ada nama Dewa Trimuti, Dewa Pencipta, Dewa Pelihara, Dewa Shiva. Inti dari ajaran agama Hindu yaitu karma, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang selanjutnya ada reinkarnasi, yaitu penyempurnaan kembali kehidupan manusia sesuai karmanya. Yang terakhir ada moksa, yaitu tingkat hidup tertinggi. Nah, kalau di India ini sungai yang dianggap suci ya itu ada sungai Gangga dan sungai Benares. Kalau kalian pernah nonton film India pasti tahu ya. Oke, cara dalam masyarakat Hindu ya, kebanyakan kalau di Indonesia ini ada di Bali ya. Jadi ada
peringatan yang sangat terkenal yaitu peringatan Nyepi, Galungan, dan Saraswati. Nah, di Bali itu sering ada upacara pembakaran mayat ya yang disebut dengan ngaben ya. Pembakaran jenazah ini dilakukan agar seseorang yang mati terlepas dari rohaninya dari jasmaninya. Ya, abu jenazahnya hasil ngaben dibuang ke tempat suci seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan tempat lainnya di Bali. Selanjutnya, perkembangan agama Buddha ya di Asia. Ini menyangkut di Asia ya. Ini muncul pada abad ke-16 sebelum Masehi ya. Nah, kelahiran Buddha ini tidak terlepas dari sosok Siddhartha Gautama ya. Tokoh dari kasta kesatria ini lahir di Kapilawastu di kaki gunung pegunungan Himalaya ya. Sejak bayi dia diramalkan menjadi tokoh agama yang besar setelah mengalami banyak penderitaan. Nah, untuk mencegah ramal itu menjadi kenyataan, Raja Suddhodana mengurung putranya dalam lingkaran istana. Tindakan ini dimaksudkan agar Siddhartha sama sekali tidak menyaksikan atau mengalami berbagai bentuk penderitaan. Sampai menikah, memiliki putra, Siddhartha Gautama berkelimbang dengan kemewahan dan kenikmatan. Nah, bagaimana ini lahirnya Buddha ini ya? Sejak berumur 29 tahun, Siddhartha berkeliling ke desa. Saat itu ia melihat kenyataan yang belum sama sekali dia lihat selama hidupnya, yaitu melihat penderitaan dan kematian. Sejak saat itu, Siddhartha selalu merasa gelisah. Ia memutuskan untuk mencari jawaban tentang apa sebenarnya hidup ini ya. Nah, untuk menemukan makna kehidupan, Siddhartha Gautama meninggalkan istana dan keluarganya. Ia meninggalkan semua kemewahan dan menjadi rahib. Selama 6 tahun, ia belajar cara hidup seperti bertapa, berpuasa, dan hidup prihatin, mengembara dari satu ke tempat lain. Ya, setelah melalui perjalanan yang panjang, Siddhartha Gautama uh, tiba di tepi desa Gaya dekat Bihar di kawasan lembah Sungai Gangga. Di bawah pohon ia duduk bersila dan bertapa. Nah, disitulah ia memperoleh penerangan dan dia mengerti makna kehidupan yang tidak pernah dia lihat selama ini ya. Nah, ini peristiwa mendadai Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Tempat Buddha memperoleh keterangan dinamakan Bodhcaya. Pohon tempat ia bertapa disamakan pohon Bodhi. Nah, itulah awal sedikit ya cerita tentang kelahiran Buddha ya. Nah, perkembangan jaringan perdagangan bagaimana sih? Perkembangan jaringan perdagangan dunia yang melalui abad ke-1 sampai 15. Nah, terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan sebagai pusat integrasi Nusantara berlangsung melalui penguasaan laut. Nah, ini dibawalah para militer dan pengusaha tradisional menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan di Nusantara ya. Kedatangan bangsa dari India inilah dibawa oleh kebanyakan para pedagang ya. Pada pasar pedagang kan kalau di Indonesia ini jalur perdagangan yang strategis zaman dulu ya. Jadi agama itu banyak dibawa oleh para pedagang itu ya datang ke Indonesia. Nah, proses masuk dan berkembangnya agama setelah Indonesia dibawa oleh pedagang yang Ibu bilang tadi, dibawa oleh kebanyakan para pedagang. Selanjutnya yang pertama, penyiaran agama Buddha di Indonesia ini datang pada abad kedua. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan, dan di daerah Jember ditemukan arca Buddha perunggu. Patung-patung ini berlagam Amarawati, namun belum diketahui siapa yang membawa dari India Selatan ke Indonesia. Ya, selanjutnya ada penyiaran agama Hindu di Indonesia. Ini masuk dan prosesnya datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang, baik pedagang India maupun Indonesia yang datang ke India. Selanjutnya membawa dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia.
Berikut ada beberapa teori ya. Yang pertama ada teori Sudra yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkata Sudra karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan ya, orang-orangan buangan. Tapi teori ini dibantah oleh beberapa ahli karena kalau kata kasta Sudra tidak mengetahui seluk-beluk agama Hindu. Yang kedua ada teori Waisya. Teori ini datang ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Waisya yang terdiri dari para pedagang. Ya. Selanjutnya ada teori kesatria. Ini datang ke Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta ksatria. Hal ini disebabkan karena India terjadi kekacauan politik sehingga para ksatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia. Yang selanjutnya ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini sudah jelas dibawa oleh kasta Brahmana yang terdiri dari para bangsawan. Ya, lanjutnya ada teori arus balik. Teori arus balik ini maksudnya di sini adalah teori yang saling mengunjungi, misalnya ya ada mahasiswa Indonesia atau India datang ke Indonesia dan dia melakukan penyebaran di Indonesia. Begitu juga sebaliknya ketika ada mahasiswa Indonesia belajar studi ke India, ketika dia pulang dia membawa agama dan menyebarkannya di Indonesia. Nah, itu ya. Selanjutnya ada agama Buddha ya. Perkembangan di Indonesia, agama Buddha ini menciptakan budaya serta agama yang sama berubah dan ditambah. Hal ini menciptakan beberapa perubahan dan penambahan budaya berupa sosial yang mencakup perubahan tata kehidupan yang berupa adanya tingkatan kasta. Selanjutnya, interaksi masyarakat Indonesia dengan tradisi Hindu dan Buddha. Yang pertama ada hubungan keagamaan. Ya, yang pertama mengundang Brahmana atau biksu dari India untuk datang ke Indonesia. Cara ini cenderung ditempuh oleh para penguasa lokal untuk tujuan politis ya, seperti itu. Selanjutnya, datang ke pusat agama Hindu dan Buddha di India, baik untuk berziarah maupun belajar. Selanjutnya ada hubungan kebudayaan. Hubungan kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan keagamaan dan hubungan politik. Alasannya, Hindu dan Buddha tidak hanya agama, melainkan juga nilai ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ya. Selanjutnya, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia banyak sekali ya pengaruh atau hasil akulturasi atau perpaduan budaya. Yang pertama ada dalam bidang sosial ya. Ada bidang sosial yaitu kasta yang terdapat dalam masyarakat sebagai berikut. Kasta Brahmana adalah golongan yaitu tadi ya, digolong-golongkan kasta itu bidang sosial. Yang kedua ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi tidak begitu besar pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah mengenal pelayaran dan perdagangan jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang selanjutnya ada sistem pemerintahan ya. Sejalan dengan perkembangan pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia, berkembang pula sistem pemerintahan kerajaan di Indonesia yang mengikuti sistem pemindahan India pada masa lalu. Selanjutnya dalam bidang pengetahuan, dalam bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Nah, masuknya Hindu-Buddha ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan. Di sini dalam bidang pendidikan sebab sebelum masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan, namun dengan masuknya Hindu-Buddha sebagian masyarakat Indonesia mulai mengenal baca dan tulis. Nah, bukti pengaruh pendidikan di Indonesia adalah digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam kegiatan sebagian masyarakat Indonesia. Nah, ya. Selanjutnya dalam bidang kepercayaan. Nah, sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia,
bangsa Indonesia ini mengenal dan memiliki kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, masuknya agama Hindu-Buddha mendorong masyarakat Indonesia mulai menganut agama Hindu-Buddha walaupun tidak meninggalkan kepercayaan aslinya, seperti pemujaan terhadap roh nenek moyang dan dewa-dewa alam. Dalam bidang seni budaya ini, dalam seni bangunan tampak pada bangunan candi sebagai wujud perwujudan percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Candi merupakan bentuk perwujudan akulturasi budaya bangsa Indonesia dengan India. Nah, itu contohnya ada Candi Borobudur. Pada candi disertai pula berbagai macam benda yang ikut dikubur. Bekal kubur seperti candi juga berfungsi sebagai makam, bukan semata-mata sebagai rumah dewa. Selanjutnya ada seni rupa berupa patung dan relief. Selanjutnya ada seni sastra aksara. Contohnya ada kitab Bharatayuda merupakan gubahan Mahabharata lampu sedah. Nah, dalam bidang teknologi, masyarakat Indonesia dari sebelum masuknya sebenarnya sudah memiliki budaya yang cukup tinggi. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia semakin mempertinggi teknologi yang sudah dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, sistem kalender nih diadopsi dari sistem penanggalan India. Hal ini terlihat adanya dengan menggunakan tahun Saka. Di Indonesia tercipta kalender dengan sebutan tahun Saka yang dimulai tahun 78 Masehi, merupakan tahun matahari, tahun Samsiah. Nah, ditemukannya Chandra Sangkala Konogram dalam rangka memperingati peristiwa dalam tahun atau kalender Saka. Selanjutnya yang terakhir ada filsafat lahirnya astrologi, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan alam semesta. Contohnya, orang memberi nama anak berdasarkan hari, tanggal, bulan lahirnya. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu di bab 3 ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.